Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Um, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah, silakan Pak Agus, tafadhal. Baik, terima kasih Pak Dahrial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan lagi di sesi yang kelima dalam batch ini. Hari ini kita punya kajian penutup terkait dengan 5 kajian ya dalam satu batch ini dalam tema besarnya terkait dengan kajian keilmuan terkait dengan akidah keislaman. Saya coba share dulu materinya. Bapak dan Ibu sekalian, topiknya hari ini jalan ilmiah mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah bagian yang kelima dari tema yang kita siapkan dalam batch ini. Dan kita akan membangun kesimpulan ya supaya kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan holistik dari apa yang sudah kita bahas. Jadi kita sudah mengagendakan 5 topik ini. Yang pertama kita sudah membahas tentang benarkah akidah Islam itu tidak ilmiah. Karena memang sedang ramai di media sosial kajian-kajian tentang keyakinan agama yang dianggap tidak ilmiah. Jadi banyak channel gitu ya, narasi-narasi yang sengaja mengkaji bahkan cenderung memprovokasi bahwa kebanyakan agama atau bahkan mereka menyebutnya semua agama itu akidahnya, keyakinannya ya tidak ilmiah. Kalau ingin yakin ya yakin saja, tidak usah diilmiahkan katanya. Tapi kita sudah melakukan kajiannya bahwa berbeda Islam dengan agama-agama yang lain. Akidah keislaman ya, akidah adalah keyakinan. Keyakinan di dalam Islam itu ditempuh dengan jalan ilmiah. Sehingga digambarkan sebagai syarat untuk memeluk agama ini syaratnya adalah akil balik. Akil itu akal, balik itu sampai. Jadi akalnya harus sampai. Kalau akalnya nggak sampai, apalagi nggak jalan akalnya, ya maka dia tidak dikenai kewajiban beragama. Anak kecil yang belum cukup akal, atau hilang akal, atau pingsan, ya gila, lupa. Pokoknya yang kehilangan akal, ya dia tidak dikenai kewajiban agama. Jadi itu merupakan syarat pertama yang kemudian dilanjutkan dengan jalan keilmuan yang tadi digambarkan Pak Dahrial. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan orang berakal itu. Afala ta'qilun, apa kalian nggak berakal? Afala tatafakkarun, apa kalian nggak mikir? Afala yanzurun, apa mereka nggak mengamati, meneliti, bahkan mengobservasi? Afala yafqahun, apa kalian nggak melakukan proses pemahaman? Itu banyak sekali. Wa ma yadzakkaru ulul albab, dan tidak bisa mengambil pelajaran dari agama ini kecuali orang-orang yang berakal. Ya, jadi kita sudah melakukan kajian terkait dengan itu bahwa akidah Islam itu adalah akidah keyakinan yang harus dicapai melalui jalan keilmuan. Sehingga kita mendetailkan di pertemuan yang kedua dalam topik menempuh jalan keilmuan dalam beragama. Karena memang jelas sekali perintahnya untuk berilmu itu. Bahkan tidak boleh ikut-ikutan. Itu sangat eksplisit di dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun gitu ya. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak punya ilmunya. Jadi pertanggungjawaban ilmiahnya di dalam Islam itu sangat tegas, sangat jelas ya. Lugas sekali bahasa yang dipakai. Sehingga salah tafsir orang, salah persepsi kalau menganggap akidah di dalam Islam disamakan dengan akidah dari agama-agama lain yang pokoknya ya sudah percaya saja sebagai warisan ya.
Pokoknya yakini saja. Nggak begitu ceritanya di dalam Islam. Ya, kita sudah melakukan kajian di episode yang kedua atau pertemuan yang kedua, bahwa beragama harus ditempuh dengan jalan keilmuan. Kemudian untuk menegaskan, kita di pertemuan yang ketiga memversuskan antara mistisisme dengan saintifik dalam memahami jati diri. Sengaja kita versuskan karena memang di dalam sejarah keislaman, ya, pengembangan syiar keislaman, ada yang menempuh jalan mistisisme yang tidak saintifik, tidak menggunakan atau tidak dominan pada logika, rasionalitas, analisa, dan seterusnya, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan subjektif. Pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi, ya, yang subjektif. Itu adalah pendekatan mistisisme, dan itu cukup besar di dalam sejarah Islam, pengaruhnya, pengikutnya besar. Yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti jalan saintifik atau jalan ilmiah, ya. Di mana dalam sejarah kita melihat pertarungan pemikiran, ya, perdebatannya, diskusinya antara Imam Ghazali dengan Ibnu Sina misalnya, atau kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Rus. Imam Ghazali mengikuti jalur mistisisme, sedangkan Ibnu Sina, Ibnu Rus itu mengikuti jalan ilmiah, ya, filsafat yang sekarang berkembang di Barat, yang lebih bertumpu pada logika, rasionalitas, analisa, empirik, dan sebagainya. Nah, di episode 3 itu kita sudah membahas terkait dengan memahami jati diri manusia. Kenapa? Karena memang ini menjadi amanat dari agama ini. Barang siapa memahami jati dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jadi pengenalan diri itu adalah bagian proses dari pengenalan kepada Tuhan. Karena memang ujung dari semua perjalanan keagamaan kita itu adalah di Tuhan, di Allah. Sedangkan ibadah-ibadah itu hanya media. Tapi banyak orang yang salah paham, ya, salah tafsir, dan salah menjalankan, seakan-akan agama ini adalah tujuan. Peraturannya menjadi tujuan, ibadahnya jadi tujuan, sholat jadi tujuan, puasa jadi tujuan, gitu ya. Bukan. Semua peribadatan itu hanya jalan, media untuk menuju kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi itu kita sudah melakukan kajiannya di pertemuan yang ketiga. Kita versuskan, ada orang yang mengikuti jalan mistis, ada yang mengikuti jalan yang lebih analitik secara logis, rasional. Kemudian yang di keempat, kita sudah membahas juga bahwa sains sebagai jalan yang menggunakan pendekatan logis, rasional, empirik, ya, itu bukanlah segalanya dalam memahami realitas. Bahwa realitas itu ada yang bisa dibuktikan melalui pendekatan saintifik, tetapi banyak sekali yang belum bisa dibuktikan secara saintifik. Jadi kita perlu membangun kesadaran yang berimbang di dalam memahami realitas. Realitas itu adalah kenyataan, fakta, ya, fakta. Nah, Tuhan itu adalah realitas sejati. Fakta yang sejati, hakikat yang sesungguhnya dari segala realitas nanti menuju kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, bahwa ada orang yang mendekat, mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah, itu ada yang mistisisme, mistis, ya, secara mistis, ada yang saintifik. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga di episode yang keempat itu kita telah memberikan bukti-bukti dan arah. Al-Quran sesungguhnya menggabungkan pendekatan yang bersifat subjektivitas dengan pendekatan yang objektivitas. Karena tidak semua hal, realitas, kenyataan yang bisa dibuktikan secara objektif. Apalagi terkait dengan pelaku, dengan manusia. Yang objektif itu, yang kuantitatif itu hanya terkait dengan hard science.
yang ada di dalam lingkup matematika, fisika, kimia, biologi. Bahkan di biologi itu sudah mulai ada subjektivitasnya semakin besar. Nah, begitu masuk ke neuroscience, ke psikologi gitu ya, ke ilmu-ilmu sosial, soft science, tentang kemasyarakatan, tentang behavior, tentang wah itu sudah tidak lagi bisa penuh objektif, melainkan ada subjektivitas yang terlibat di situ. Padahal kita pelaku agama ini adalah subjek. Jadi kalau kita cuma bicara objek, maka kita bicara di luar diri manusia lantas. Hanya bicara benda-benda mati, lah untuk apa gitu. Ya memang kita akan mempelajari realitas alam semesta secara objektif, tetapi ada pembelajaran yang subjektivitas yang harus kita pedulikan dan kemudian kita ambil, digabungkan antara objektivitas dengan subjektivitas itu. Nah, itu yang tadi disebut sebagai ulul albab, ya, ayat yang dibacakan Pak Dahrial di dalam surat Ali Imran 190 tadi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda, terdapat pelajaran, terdapat hikmah li ulil albab, bagi orang-orang yang disebut ulil albab. Ulul albab itu orang yang kecerdasannya sempurna. Cerdas secara intelektual dan cerdas secara emosional. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara emosional. Itu akan bermasalah dalam memahami realitas. Sebaliknya, orang yang hanya cerdas secara emosional, tapi tidak cerdas secara intelektual, juga mudah ditipu, mudah diakali, dan tidak sempurna atau tidak ideal untuk memahami realitas. Kita sudah sampai di sana ya, jadi ini sengaja saya ambil poin-poinnya, supaya kita mendapatkan di kajian terakhir di batch ini, kita mendapatkan kesimpulan yang holistik tentang apa yang sedang kita kaji. Hari ini kita akan mengkaji jalan ilmiah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadi saya sampaikan bahwa tujuan akhir dari proses beragama ini sesungguhnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Semua, mulai dari syahadat kita, sholat kita, puasa kita, ya zakat, haji, dan ibadah-ibadah secara umum, itu sebetulnya cuma media, cuma jalan saja untuk menuju kepada Allah. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, jadi seluruh proses beragama itu sesungguhnya berpuncak pada ketauhidan. Dan itu ayatnya banyak sekali di dalam Al-Quran ya. Salah satunya ada di dalam surat Al-Qasas ayat 88 ini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu pasti bakal binasa kecuali Dia, Allah. Baginya lah segala penentuan, segala hukum, segala ketetapan ini. Dan hanya kepadanya lah kalian semua bakal dikembalikan. Ini salah satu ayat kunci ya di dalam ketauhidan. Banyak ayat-ayat terkait dengan ini yang mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali Dia dalam berbagai sudut pandang. Tetapi yang menarik di sini, mari kita kaji bagian demi bagian ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kamu sembah. Ini sebetulnya terjemahan sembah ini kurang tepat ya. Wala tad'u, kata da'a itu lebih mengarah kepada menyeru. Jadi janganlah kamu seru. Jangan kalian jadikan atau jangan kalian curhati atau jangan kalian jadikan tempat bergantung. Ya. Janganlah kalian seru bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Ini bukan cuma nggak boleh menyembah menyeru Tuhan yang lain, tetapi bersama Allah kita ya nyembah Allah, ya berdoa pada Allah, bermohon pada Allah, curhat sama Allah, tapi juga mengagung-agungkan yang lain selain Allah.
itu saja nggak boleh. Jadi ini memang ada di puncak gitu ya, ada di puncak dari ketauhidan. Kalau masih apa namanya mengarah kepada la ilaha illallah, itu lebih jelas kepada ya tidak ada yang lain kecuali Allah. Tapi ini ada orang-orang yang bertuhan kepada Allah, tapi juga gitu ya bertuhan kepada yang lain. Itu saja nggak boleh dalam ajaran yang memurnikan ketauhidan kita. Karena memang ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam konteks kita ini tidak sepenuhnya hanya bergantung kepada Allah. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, yang kadang-kadang kita lupa bahwa Allah lah sebetulnya yang menentukan segalanya. Bahwa kita diperintahkan untuk berusaha, iya, berikhtiar, berjuang, dan segala macam termasuk berdoa, iya. Tetapi harapan itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi ini pemurnian tauhid ini. Pemurnian tauhid. Sudahlah, nggak usah gelisah kan gitu, nggak usah khawatir, nggak usah rasa takut, ya, nggak usah segala macam. Orang-orang yang kata di ayat yang lain lagi, orang-orang yang istiqomah terhadap ketauhidan, dia itu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, nggak punya rasa gelisah, nggak punya rasa kecewa gitu ya. Ya manusiawi sebentar seret misalnya tiba-tiba ada ketakutan karena itu instinktif misalnya. Tapi dia segera ingat Allah gitu. Balik lagi tenang lagi. Gelisah, tidak berkepanjangan, balik lagi. Kecewa, balik lagi gitu ya. Segala macam yang dia rasakan dalam kehidupan dengan segala dinamikanya dikembalikan semuanya kepada Allah. Janganlah kamu seru Tuhan bersama Allah Tuhan apapun yang lain. Nah, barulah ditegaskan di situ, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nggak ada yang pantas dijadikan tempat bergantung, gitu ya, kecuali Dia saja. Segala sesuatu bakal binasa. Kullu syai'in halikun. Artinya Allah memberikan argumentasi di situ. Nggak usah bergantung ke yang lain, karena yang lain itu tidak abadi. Kita bergantung pada kekuasaan, kekuasaan nggak abadi. Bergantung pada berlimpah ruahnya harta benda, itu tidak abadi gitu. Bergantung pada fisik yang gagah, yang kuat, yang perkasa, itu tidak abadi gitu ya. Dan seterusnya, kullu syai'in halikun, segala sesuatu pasti bakal menemui kebinasaannya illallah, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan. Oh, ditambahkan lagi. Sudahlah, segala hasil, segala ketetapan, penentuan, apapun yang akan terjadi dalam hidup ini, itu di tangan Allah semua. Nah, ini meneguhkan, ya, memberikan motivasi dan argumentasi yang meneguhkan kita. Baginya lah segala hukum, ya, ketentuan itu, dan hanya kepadanya lah kamu semua bakal dikembalikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini sangat kokoh ya di dalam membangun ketauhidan. Dan ini banyak di ayat-ayat yang lain yang secara komprehensif itu akan memberikan motivasi, arah, koridor, ya, roadmap di dalam menapaki agama ini supaya semuanya berujung kepada Allah. Nah, lantas secara kesejarahan Allah mencontohkan Nabi Ibrahim yang mengalami proses ketauhidan dan kemudian nantinya diwariskan kepada kita semua. Ibrahim bersaksi tentang Tuhan yang satu itu. Qala barrabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu itu ialah Tuhannya langit dan bumi yang telah menciptakannya. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan kesaksian atas yang demikian itu. Wa ana ala dzalikum minasyahidin. Bapak dan Ibu sekalian, Ibrahim adalah boleh disebut ya dalam bahasa kita sebagai pendiri agama Islam ini. Sehingga Islam ini, agama ini disebut agamanya Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim. Jadi bukan agamanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa lantas? Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang menyempurnakan risalah Ibrahimiyah.
Dan Nabi Muhammad sendiri diperintahkan untuk mengikuti agama nenek moyangmu, agama bapakmu, ya istilah di dalam Al-Quran, yaitu Ibrahim. Taba'a millata Ibrahim Hanifa. Ikuti agama Ibrahim yang lurus itu. Apa yang diajarkan Ibrahim itu adalah ketauhidan, Bapak Ibu. Jadi panjang ceritanya, kita pernah membahas dalam satu episode ya terkait dengan pencarian Ibrahim yang masyarakatnya beragama pagan, menyembah Tuhan-Tuhan, patung-patung berhala yang dibikin-bikinnya sendiri, disembah-sembah sendiri, menyembah dewa-dewi di agama ya Mesopotamia, di mana mereka mempelajari tentang bintang-bintang ya, bukan astronomi tapi astrologi. Bintang-bintang itu adalah dewa-dewi atau tempat tinggalnya para dewa-dewi, di laut ada, di gunung ada, di segala macam kayak begitu. Nah, Ibrahim akhirnya berproses untuk menemukan Tuhan. Tuhan itu yang bagaimana atau siapakah Tuhan itu? Nah, di sini muncul Ibrahim berkata, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi. Masya Allah ya, di zaman beliau, zaman Ibrahim itu kajiannya sudah kosmologi gitu, sudah astronomikal gitu, jagat raya, langit, bintang-bintang, galaksi yang telah menciptakannya. Jadi ini langsung mengangkat imajinasi kita bahwa Tuhan itu bukan yang kecil-kecil, patung-patung, ya pohon, kuburan, apa segala macam. Bukan, skalanya itu langsung skala makrokosmos. Itu imajinasi yang luar biasa di zaman beliau ya, sekitar 3000-an tahun sebelum Masehi atau 5000 tahun yang lalu. Pemikiran tentang ketuhanan yang esa ya, karena beliau mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu, dan ketika ini dikaji sampai saat ini pun dalam kajian-kajian yang ilmiah yang bersifat baik itu astronomikal atau astrofisika atau kosmologi, maka kita menemukan sebuah hukum alam yang demikian teratur, yang semuanya itu matching. Ya, ada yang menyebut sebagai fine tuning teori. Kok bisa ya gitu? Matahari kita dikelilingi oleh 8 planet, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, pada lintasannya yang terus seperti itu. Kecepatannya seimbang, sehingga gravitasi dengan kecepatan, ya kecepatan berputar itu menghasilkan gaya lempar keluar. Tapi gravitasi matahari itu menarik ke dalam. Kok bisa ya dia nggak jatuh ke matahari, tetapi terus berputar terus selama miliaran tahun. Tata surya kita usianya sudah 4,5 miliar tahun. Kok bisa ya seperti itu? Nah gitu. Itu orang kalau mau berpikir, itu pasti akan menemukan ini ada sesuatu yang mengatur ini, yang mengendalikan, yang begitu berkuasanya, begitu telitinya. Karena kalau lebih besar sedikit gaya gravitasinya, bumi ini sudah tambah dekat ke matahari, dimakan matahari. Apalagi Merkurius paling dekat, itu sudah hilang dimakan matahari. Kok bisa kecepatan putarnya, gaya sentrifugalnya, itu seimbang dengan gaya gravitasinya misalnya. Itu pasti ada yang mengendalikan. Merkurius, Venus, Bumi, dan seterusnya. 8 planet. Belum lagi antar bintang, antar galaksi. Nah, apakah itu ada dengan sendirinya? Itu kajian-kajian mutakhir yang sekarang ini sedang rame, karena orang-orang ateis dan orang-orang sekuler itu lebih mengarah kepada nggak ada nih yang menciptakan. Semua ini terjadi by accident. Ya itu lucu saja ya. By accident, nggak ada hal yang terjadi by accident itu. Seseorang menyebut itu kebetulan karena dia nggak paham bahwa sebetulnya itu diakibatkan oleh sesuatu sebelumnya. Kebetulan terjadi tabrakan, nggak kebetulan itu. Itu ada penyebab yang memunculkan peristiwa itu terjadi. Tidak ada di alam ini yang terjadi secara kebetulan. Sehingga mengarah kepada by design, bukan by accident. Wah, ini kajian ini menarik dan ramai sekali.
sekarang ini di media sosial, sehingga di YouTube saya juga sedang mendorong kajian-kajian itu untuk mengcounter pemikiran-pemikiran ateis yang mengatakan semua ini terjadi secara kebetulan, muncul dengan sendirinya, by natural selection, ya, oleh seleksi alam dan sebagainya. Yang mereka itu menyembunyikan sesuatu. Bagaimana semua ini bisa menuju pada satu arah, ya, yang begitu menakjubkan. Karena kalau by accident itu unpredictable dan chaos, pasti kacau banget. Ya, jadi oke, itu kajian yang menarik. Di zamannya Nabi Ibrahim ini, beliau sudah menyimpulkan itu. Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya. Waduh, kata menciptakannya itu saya tebalkan di situ, karena memang itu menunjukkan kajian yang sangat mendalam secara filosofis maupun secara ilmiah. Kita bisa mendiskusikan itu. Dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan kesaksian atas yang demikian. Itu artinya Ibrahim sudah menemukan keyakinan, akidahnya, bahwa jagat raya ini bukan ada dengan sendirinya, melainkan diciptakan oleh sesuatu yang maha berkuasa, yang maha besar, yang maha berilmu, maha bijaksana, maha teliti, maha segala-galanya. Oke, ya. Ibrahim bersaksi tentang itu. Dan kemudian mewariskan ajaran tauhid itu kepada generasi-generasi berikutnya. Ingatlah ketika Tuhannya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, berserah dirilah, gitu ya. Aslim, berserah dirilah. Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Coba perhatikan kalimatnya ya, sangat menarik. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Bukan patung-patung yang remeh-temeh itu. Bukan bahkan dewa-dewi yang digambarkan sosok-sosok seperti manusia. Bukan. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Dan kemudian Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ya, Yakub adalah cucu Ibrahim dari Ishak. Putra Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Ishak kemudian melahirkan Yakub. Yakub nanti akan melahirkan Bani Israel. Karena Yakub ini julukannya, nama lainnya atau aliasnya adalah Israel. Lahirlah di situ termasuk ya saudara Nabi Yusuf bersaudara ya, 12 orang itu yang kemudian menurunkan 12 suku di bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu. Maka disebutlah Bani Israel. Nah, Yakub ini cucunya Ibrahim yang hidup sezaman. Jadi dengan Ibrahim, beliau belum meninggal, itu sudah Yakub lahir, sehingga hidup sezaman antara Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Nah, Ibrahim mengajarkan kepada anak cucunya ini. Apa yang diajarkan? Ini, mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada Yakub. Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Ya, yang tadi perintahnya aslim, berserah diri. Aslam, ya. Kemudian menjadi nama agama ini Islam. Orangnya disebut Muslim. Berserah diri hanya kepada Allah, pencipta jagat raya, pencipta alam semesta, Tuhannya langit dan bumi. Jadi luar biasa konsep yang dibangun ketauhidan mulai dari zamannya Nabi Ibrahim itu dan kemudian diwariskan kepada kita. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ya, mau mengalami kematian? Ini cerita beberapa waktu kemudian ketika Yakub pun sebagai cucu Ibrahim itu mendekati kematiannya atau sakratul maut. Ketika dia berkata kepada anak-anak keturunannya, apa yang kamu sembah sepeninggalku, kata Yakub. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa.
Ya, jadi pelajaran ketauhidan yang diturunkan secara ya turun-temurun, diwariskan secara turun-temurun, dan kami hanya berserah diri kepada Dia, kepada Allah semata. Oke ya, jadi ini runtut jalan keilmuan yang nanti akan mengajarkan kepada kita bagaimana beragama Islam itu seharusnya. Maka muncullah di dalam Al-Quran sebagai risalah, penutup risalah dari risalah Ibrahim ya, yang ditutup oleh Nabi Muhammad, perintah untuk mencari jalan mendekatkan diri hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, surat Al-Maidah ayat 35. Sangat menarik, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa itu beriman? Beriman itu adalah proses menuju pada puncak keyakinan. Jadi keyakinan yang sedang berproses itu yang dialami oleh orang-orang beriman, dimulai dari ilmul yakin menjadi ainul yakin menjadi hakul yakin. Ilmul yakin adalah keyakinan karena ilmu. Artinya ada proses pembelajaran, mulai menggunakan akal untuk belajar, memahami, sampai yakin. Itu adalah level ilmul yakin. Ya, yang sering saya contohkan itu kalau seseorang misalnya ditanya, apakah kalian yakin puasa itu baik? Ya, misalnya. Maka seseorang bisa menjawab, saya yakin. Terus ditanya, kok Anda yakin? Dari mana keyakinan Anda? Ya karena saya baca penelitiannya. Banyak penelitian tentang manfaat puasa. Sampai menghasilkan penghargaan Nobel misalnya. Yang dimenangkan oleh ilmuwan Jepang. Ya, guru besar di bidang kedokteran. Yang meneliti tentang sel-sel yang diberi rasa lapar. Ya, selama 8-16 jam. Maka sel-sel itu akan mengalami sebuah mekanisme yang disebut sebagai autofagosum atau autofagi. Di mana sel-sel yang kelaparan membutuhkan makanan itu akan memakan sampah-sampah hasil metabolisme atau sisa metabolisme yang menumpuk mulai dari di dalam sel itu sampai di saluran-saluran segala macam ya, pembuluh darah dan sebagainya, yang itu akan dibersihkan oleh mekanisme autofagosum itu khususnya di dalam sel itu. Diringkesi, dimasukkan ke vakuola, ke lubang ya pencernaan di dalam sel itu, redigest di situ, dicerna ulang, jadilah bahan-bahan yang bermanfaat untuk meremajakan sel itu kembali dan seterusnya. Ketika seseorang membaca itu dan kemudian dia meyakini benar nih puasa ini bagus loh, menyehatkan dan sebagainya, maka orang itu mengalami keyakinan di level pertama, ilmul yakin. Ketika dia ditanya, Anda sudah menjalankan puasa? Loh, belum. Ya berarti Anda cuma dengar-dengar toh, Anda cuma baca-baca. Iya. Nah, coba dijalankan. Begitu dijalankan dengan cara yang benar tentu, karena puasa itu ada ilmu tentang puasa. Kalau puasanya nggak benar itu tambah nggak sehat gitu. Tapi kalau puasanya benar, insya Allah kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah, kalian akan sehat. Nah, ketika dia menjalankan dan dapat bukti, ternyata benar nih, kalau puasa itu badan saya lebih enak, gitu ya, mood saya lebih bagus, durasi kerja saya menjadi lebih panjang, stamina saya lebih bagus, dan seterusnya, maka orang itu mendapatkan keyakinan lebih tinggi, yang disebut ainul yakin. Ainul itu mata. Mengalami sendiri, menyaksikan sendiri, dan kemudian yakin karenanya. Kalau itu terjadi berulang-ulang, bertahun-tahun dia jalankan dan selalu dapat bukti kebenarannya, maka menjadi hakul yakin. Gak bisa digoyahkan lagi keyakinannya, keimanannya sangat kokoh. Diprovokasi model apapun dia nggak bisa. Aku sudah paham, aku sudah jalani, aku sudah ketemu buktinya semua. Itulah Ibrahim. Wa ana dzalikum minasyahidin.
Aku ini termasuk orang yang bisa memberikan kesaksian gitu terhadap kebenaran Tuhan yang Maha Esa itu. Gitu ya. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Orang yang sedang berproses menuju keyakinan itu. Diperintahkan apa? Bertakwalah, ittaqullah. Bertakwa itu artinya mempraktekkan, menjalankan, mengeksersis di dalam kehidupannya. Bukan sekedar yakin. Kayak tadi, yakin ya, yakin, sudah jalan, belum gitu. Keyakinan, keimanan itu ada di level internal ya, di internal kita, mindset kita, yakin. Tapi belum tentu dijalankan. Nah, takwa itu selalu menjalankan, supaya muncul pengalaman di situ yang lebih meyakinkan. Bertakwalah karena Allah semata gitu. Jadi ketika kita menjalankan, itu ya karena Allah, bukan karena yang lain. Orang beriman diperintahkan menjalankan supaya memunculkan pengalaman spiritual yang mengarahkan dia menjadi semakin dekat kepada Allah. Terus ditambahi lagi, wabtagu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Masya Allah ya. Masih disuruh mencari jalan. Trial and error. Hidup ini trial and error. Dari error itulah kita dapat pelajaran. Ini yang benar, itu yang salah gitu. Jadi salah dalam kehidupan itu sebetulnya wajar-wajar saja. Manusia mengalami kekhilafan, lupa, bahkan kadang-kadang ya tidak mampu mengendalikan diri, atau bahkan sengaja melakukan kesalahan. Yaitu bagian manusiawi, tetapi intinya kemudian dia tahu mengambil pelajaran dari situ. Oh, bukan begini. Karena yang begini ini menuju pada yang tidak baik. Menuju pada kebinasaan, menuju pada penderitaan, menuju pada masalah yang semakin rumit dan sebagainya. Harusnya jalannya ini. Terjadi trial and error di dalam proses beragama kita. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena ada jalan yang menjauhkan diri dari Allah gitu. Jalan-jalan yang menuju kepada setan ya, kepada tauhid, kepada kejahatan, kepada kriminalitas dan sebagainya, yang disebut sebagai jalan yang tersesat gitu. Sehingga doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan yang penuh penderitaan, jalan yang munculkan masalah dan seterusnya. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau marahi, Engkau murkai karena melakukan keingkaran, penentangan, kejahatan, perusakan. Waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Berbeda orang yang maghdub alaihim dengan adhdallin, itu bedanya. Kalau yang dimurkai Allah itu berarti orang itu sengaja mengingkari, mengkafiri. Tahu yang benar, tapi dia meninggalkan, bahkan melawan, menentang, dan seterusnya. Itu orang yang dimurkai Allah, dimarahi Allah. Tetapi kalau abdolin, orang yang tersesat, itu pinginnya baik, tapi nggak tahu jalan. Dia kesasar gitu. Itu juga nggak benar, nggak baik. Kita juga bermohon kepada Allah, mudah-mudahan nggak kesasar, mudah-mudahan tidak tersesat. Ya. Makanya dikembalikan kepada Allah, bermohon kepada Allah. Carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Masih ditekankan lagi, wajahidu fi sabilihi, berjihadlah di jalan Allah. Bersungguh-sungguhlah, berjuanglah dengan penuh ya perjuangan dan kesungguhan. Artinya memang beragama ini bukan asal menggelinding gitu. Asal jalannya, sudahlah hidup ini menggelinding saja. Loh, kalau menggelindingnya ke jalan raya yang halus, alhamdulillah. Kalau kecemplung jurang gimana? Sudahlah hidup ini mengalir saja seperti air. Loh, kalau airnya mengalir ke danau yang indah, ya sungai yang indah, yang jernih, laut yang indah, alhamdulillah. Kalau masuk ke comberan gimana? Sehingga hidup ini adalah perjuangan. Bahkan Al-Quran menggambarkan sebagai games yang harus diperjuangkan untuk memenangkan kehidupan. Dan nilai kita di hadapan Allah itu adalah perjuangannya, bukan hasilnya. Hasilnya itu terserah Allah.
tapi perjuangan kita itu yang akan dinilai oleh Allah. Berjihadlah di jalannya, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan supaya kalian mencapai kemenangan, ya, tuflihun. Bahkan diterjemahkan sebagai keberuntungan. Karena kemenangan, kesuksesan itu kadang-kadang ada faktor keberuntungannya memang. Tiba-tiba ada gol nggak sengaja, menang, nah, misalnya gitu. Ya, tiba-tiba ada orang memberi rezeki gitu. Ya, menurut sebetulnya tidak tiba-tiba, itu ada sesuatu yang membuat rezeki itu datang. Ada yang menyebabkan keberuntungan itu berpihak kepada seseorang. Itu ada mekanisme yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, yang ada yang menyebutnya sebagai the law of attraction gitu ya, positif menarik positif, negatif menarik negatif dan sebagainya. Atau kalau saya menyebutnya the law of resonance, yang positif akan meresonansi yang positif, mengaktifkan hal-hal yang positif. Kalau kita berpikir negatif, akan meresonansi, mengaktifkan hal-hal yang negatif. Yang datang itu yang negatif-negatif. Ya, itu penjelasan ilmiahnya sangat bisa dipertanggungjawabkan, terjadinya sesuatu yang mengikuti hukum resonansi. Oke. Jadi dalam kajian kita kali ini ada 3 kata kunci ya sebagai pokok bahasan. Yang pertama adalah jalan ilmiah. Apa itu jalan ilmiah? Adalah jalan keilmuan yang terukur dan jelas arahnya. Jadi beragama ini ada parameternya. Banyak orang menjalankan agama ini nggak melihat parameternya. Gelinding saja. Misalnya nih, peribadatan, katakanlah ibadah mahdhah. Sholat yang baik itu parameternya apa? Kan kadang-kadang orang nggak mikir tuh. Dikira sholat yang baik itu pokoknya hafal di luar kepala bahkan. Hafal di luar kepala itu kemudian jadi nggak memahami maknanya gitu ya. Kayak kaset gitu. Hafal, bacaannya bagus, terus tumak ninah ya. Gerakannya tertib, awal sampai akhir dan seterusnya, barisnya lurus, sedekapnya gini, angkat tangannya segitu, takbirnya. Dikira apa itu sebetulnya esensi dari sholat itu? Terus parameternya apa? Kalau garisnya, softnya sudah lurus, berarti sholatnya bagus. Kalau bacaannya sudah makhrajnya bagus, tartil, gerakannya tumak ninah, apa itu sholatnya sudah bagus? Padahal kalau kita lihat gerakan misalnya ya, itu tidak esensial di dalam sholat. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa berdiri, itu boleh duduk. Yang nggak bisa ngangkat tangan, nggak usah ngangkat tangan. Yang nggak bisa duduk, boleh berbaring. Yang berbaring nggak bisa melakukan gerakan, boleh pakai kedipan mata. Yang nggak bisa bergerak semua tapi masih sadar, bisa di dalam kesadarannya saja. Selama dia masih melakukan 3 hal di situ, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk berzikir kepada Allah, maka itu termasuk dalam sholat. Yang kedua, sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selama dia itu curhat, mengadu, bermohon, berdoa di dalam sholatnya kepada Allah, maka itu masuk dalam sholat. Dan yang ketiga, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika. Allah memberikan kenikmatan yang banyak, kemudian kita bersyukur dengan cara sholat, maka itulah sholat. Sholat itu 3 saja poin pentingnya. Ingat Allah, curhat, berdoa, bermohon, yang ketiga bersyukur. Kalau soal gerakan itu boleh berdiri, kalau tidak bisa boleh duduk, boleh berbaring, menghadap kiblat, kalau ketemu kiblat yang ngadep kiblat, kalau enggak ya boleh naik kendaraan misalnya, awalnya ngadep kiblat, terus kendaraannya belok, nggak usah bingung kemudian mencoba mengarah-ngarah ke kiblat, nggak usah. Kenapa? Karena kemanapun kalian menghadap, kalian berhadapan dengan Allah. Jadi hal-hal yang substansial dan esensial itu harus kita pelajari dengan baik. Parameter dari sholat itu adalah tanha anil fakhsya'i wal munkar. Bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, gitu.
Jadi kalau ada orang sholat tapi tidak tercegah dari perbuatan keji dan munkar, maka sholatnya nggak efektif, nggak ada, ya nggak ada dampaknya, nggak ada efeknya. Kata orang Surabaya, nggak ngefek gitu. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang kemudian diancam neraka oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka neraka tempatnya orang yang sholat itu. Musallin itu orang yang sholat. Celaka dia, sholat tapi tempatnya di neraka. Meskipun bacaannya bagus, tartil, tumak nina, tertib, terpenuhi sah dan rukunnya segala macam. Tapi kemudian keluar sholat ternyata ya perbuatannya tidak mencerminkan nilai-nilai sholat itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, intinya jalan ilmiah, jalan keilmuan itu harus terukur dan jelas arahnya. Sholatnya terukur, jelas arahnya. Puasanya terukur, jelas arahnya. Harus lebih sehat dan lebih bertakwa. Kan begitu ajarannya dalam agama kita. Nabi mengatakan sumutasihu, berpuasalah supaya sehat. Al-Quran yang mengajarkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa itu kalian menjadi lebih bertakwa, lebih terkontrol dirinya, emosinya, dan sebagainya. Zikirnya menghasilkan ketenangan batin, ketentraman, tidak punya rasa gelisah. Ya. Karena kata Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang, menjadi tentram, menjadi damai, nggak kemurungsung, nggak gelisah, nggak takut, khawatir, dan sebagainya. Jadi ada parameter-parameter itu. Itulah jalan ilmiah yang harus kita tempuh di dalam beragama. Bukan cuma ikut-ikutan, ya katanya guru saya begini, katanya ustadz itu, ustadzah itu, habib ini, habib itu, kiai. Terus kita ngikut saja tanpa paham maksudnya, tanpa paham maknanya. Nah, itu belum jalan ilmiah, ya baru ikut-ikutan. Gitu. Oke, jalan ilmiah. Yang kedua adalah mendekatkan diri. Jalan ilmiah yang mendekatkan diri, karena memang ada parameter-parameter itu yang mengarahkan kita mengikuti roadmap yang seharusnya. Insya Allah kalau itu dijalankan itu akan menuju semakin dekat kepada Allah. Nah, pendekatan itu bersifat fisikal, ataukah psikis, ataukah spiritual. Nah, kadang-kadang orang masih bingung sebetulnya mendekatkan diri pada Allah itu apa gitu. Katanya Allah sudah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Jadi ngapain kita mendekat lagi kan gitu? Ya muncul pertanyaan-pertanyaan kritis. Ya, secara fisikal kita sudah dekat tanpa jarak dengan Allah. Karena kalau Allah sudah menggunakan istilah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Itu sudah bukan cuma nggak ada jarak. Kalimatnya itu lebih dekat daripada yang nggak ada jaraknya gitu. Karena urat leher itu di dalam diri kita. Kita dengan urat leher sudah tidak berjarak tentu saja, karena urat leher di dalam diri kita. Nah Allah menggunakan istilah, Allah lebih dekat kepadamu daripada yang nggak ada jaraknya itu. Itu Masya Allah ya, itu saya tulis sendiri di dalam buku Bersatu dengan Allah. Yang ini memunculkan kajian tersendiri, yang juga kontroversial di dunia tasawuf ya, yang disebut Wahdatul Wujud, atau kalau di Indonesia Manunggaling Kawulolan Gusti, Syekh Siti Jenar. Kalau di Irak itu ada Al-Halaj, gitu, Al-Halaj bin Mansur, ada Ibnu Arabi yang mengajarkan Wahdatul Wujud. Kita ini sepertinya nggak terpisahkan dengan Allah karena Dia yang mengabarkan bahwa Dia sudah lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Artinya, bahkan di penyusun urat leher itu, sel-selnya itu sudah diliputi Allah. Di dalam sel itu ada inti selnya, ada DNA di situ ada kromosom, gen, dan kemudian DNA, kode-kode genetika, A, C, G, T, adenin, sitosin, guanin, timin, yang membentuk kode-kode genetik, yang membentuk genom, ya. Cerita kehidupan kita yang jumlahnya ada 3,2 miliar kode-kode genetik. Itu sudah diliputi Allah, dalam kendali Allah.
Yang kalau itu meleset sedikit kode-kodenya ya cacatlah kita atau bermasalahlah kita atau sel itu membelah tidak terkontrol dan sebagainya. Itu semuanya ada di situ. Allah sudah lebih dekat daripada urat leher karena sudah hadir di seluruh bahkan triliunan sel-sel tubuh kita. Hadir di pikiran kita, hadir di penglihatan kita, hadir di pendengaran kita, hadir di ucapan kita, hadir di aliran darah kita, hadir di seluruh kesadaran kita. Mendekatkan diri kepada Allah itu lantas apa? Karena sudah begitu dekatnya Allah dengan kita, maka pendekatannya itu bersifat spiritual, memperbaiki kualitas jiwa kita. Karena jiwa kita ini bisa jelek jadi nafsul hawa, ya nafs itu jiwa, hawa itu merusak, atau kita menyebutnya hawa nafsu, nafsu yang merusak gitu ya. Bisa jatuh ke hawa nafsu atau bisa naik menjadi nafsul mutmainnah. Nah, itulah yang diproses oleh agama ini, mengalami perjalanan spiritual. Itu yang harus dididik, dilatih, di-exercise, diberi pengalaman ya, mulai dari keimanan, ketakwaan, keyakinannya dimulai dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, di-exercise, dipraktekkan sampai dapat bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Itulah jalan ilmiah yang sangat kokoh yang diajarkan oleh Islam ini, terukur, terarah gitu. Tidak asal-asalan ya. Kalau itu dijalankan, Masya Allah, umat ini akan jadi umat yang hebat, umat teladan. Nah, mendekatkan diri kepada siapa ya? Tentu kepada Allah. Lantas muncullah kajian ketauhidan. Allah itu siapa? Allah itu apa? Allah itu bagaimana? Allah itu di mana? Dan seterusnya. Itu kajian yang sangat mendalam. Jalan ketauhidan yang hanya menuju kepada Dia. Karena kadang-kadang ya orang tidak punya konsep yang jelas terkait dengan Allah. Membayangkan Allah ada di depannya, membayangkan Allah duduk di atas singgasana, membayangkan Allah berada di dalam surga, misalnya. Membayangkan Allah macam-macam gitu ya. Sebagai sosok seperti manusia ya, dipersonifikasi. Nah, itu harus dikaji secara benar sampai mendapat sebuah kesimpulan. Imajinasi kita terkait dengan Allah itu semakin halus ya, tidak sekasar ketika kita belum memahami tentang konsep ketuhanan. Itu ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang akan mengarahkan kita memahami eksistensi Allah itu seperti apa. Sehingga ketika tiga frase ini dirangkai ya, jalan ilmiah untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu ketemu sebuah jalan yang kokoh ya, jalan yang terukur, yang terarah, yang memang akan menujunya itu kepada arah yang benar, yang sirotol mustaqim tadi. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya. Memang ada perjuangan untuk menuju itu. Tetapi insya Allah kalau itu kita lakukan, maka Allah akan membimbing ya kita ke jalannya. Oke. Kita lanjutkan lagi terkait dengan jalan. Kita detailkan. Jalan dalam bahasa Arab itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah yang disebut sabil. Sabil jalan dalam makna harfiah ataupun kiasan ya, lebih kepada menunjukkan arah perjalanan. Ibnu Sabil ya, Ibnu Sabil itu untuk menyebut orang yang sedang traveling, orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnu itu anak ya, keturunan anak. Anak Ibnu Sabil itu menunjuk atau istilah untuk menunjuk kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Atau ada kalimat ud'u ila sabili rabbika. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi kata sabil itu menunjuk semacam proses dinamis ya, menuju ke sesuatu. Kalau di konteks ini kemudian ila sabili rabbika, ke jalan Tuhan. Ya, itu istilah yang pertama di dalam Al-Qur'an terkait dengan jalan. Istilah yang kedua adalah syari'. Syari' itu bermakna jalan raya dengan segala macam rambu-rambunya. Jadi kalau jalan Soekarno-Hatta misalnya, kita bisa menyebut syari' Soekarno-Hatta, syari' Muhammad Yamin, syari' Abdullah.
Itu di Timur Tengah atau di negara-negara berbahasa Arab yang menggunakan kata syari untuk menyebut jalan raya, menamai jalan raya. Nah, tapi dalam konteks agama kemudian kata syari ini digunakan untuk menyebut satu istilah di dalam agama, syariat, yang bermakna di situ ada jalan yang berisi perintah, ibadah, larangan, dan rambu-rambu, ya. Itu ada di dalam kata syariat itu. Syariat adalah jalan yang berupa aturan, ya, larangan, perintah, dan rambu-rambu segala macam, bimbingan, dorongan, motivasi, hukum-hukum yang menghantarkan kita menuju satu tujuan tertentu, tetapi dalam skala yang jalan rayanya, gitu ya, dalam skala yang besar gitu, atau lebar. Nah, ada istilah yang berikutnya lagi, torik. Torik ini juga jalan, tetapi cabang dari jalan raya yang syariat. Jadi di dalam syariat itu ada torik. Ada jalur-jalur khusus. Ya, makanya ada istilah torikoh, tarekat. Ada tarekat macam-macam, Sadili, ada tarekat Naqsabandi, ada tarekat ya macam-macam. Itu mengajarkan jalur-jalur untuk semuanya mengarah kepada tujuan yang sama, kepada Allah. Tetapi apakah jalurnya ini berputar-putar atau tersesat atau berbelok-belok atau gang buntu, ya wallahu alam, itu yang harus diteliti dengan baik. Jalur perjalanan di dalam syariat lebih kepada tata cara dan sikap menjalaninya. Terus ada lagi satu, sirot. Sirot itu juga jalan. Sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Apa itu sirot? Sirotol mustaqim itu torik yang benar. Ya, jadi syariat itu umum, lebih spesifik adalah torik, lebih spesifik lagi adalah sirot. Dan kalau sudah sirot ini arahnya kepada sesuatu yang benar, torik yang benar. Sirotol mustaqim, ya, menuju kepada kebenaran. Karena itu doa kita adalah ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus, yang khusus, ya Allah, yang sudah dipilihkan. Karena banyak sekali torik-torik, banyak jalan-jalan, ya, yang bersimpangan dan sebagainya, yang muter-muter, yang menyesatkan dan sebagainya. Tunjukkan jalan yang spesifik, yang itu yang mengarah kepada kembali kepadamu, kepada kenikmatan, ya, karena kalau di jalan Allah pasti ketemunya kenikmatan. Nah, itu adalah sirat. Jadi itu istilah-istilah yang dipakai di dalam Al-Quran untuk menggambarkan. Ya, kalau mau detail di sini ada sabil, itu diulang, ditemukan 176 kali di dalam Al-Quran. Kata syariat ditemukan 5 kali. Kata apa ini, torikoh atau torik, ya, akar katanya torik, itu ada 11 kali. Kemudian ada lagi sirot, itu diulang-ulang 45 kali, ya. Itu kajian kebahasaannya, sekedar menunjukkan saja. Oke, sekarang kita masuk lebih teknikal lagi. Ayat-ayat yang mengajarkan jalan keilmuan. Jadi Al-Quran ini kalau kita baca, ayat-ayatnya itu saling menjelaskan dan kemudian secara komprehensif akan membentuk pemahaman yang holistik. Maka membaca Al-Quran itu tidak boleh satu ayat menyimpulkan, itu bisa gegeran, itu bisa bertengkar. Satu membaca ayat yang itu, yang lainnya membaca yang ayat itu, seakan-akan bertabrakan. Padahal ini komplementer, saling melengkapi, bahkan saling menjelaskan. Ya. Yang pertama, Al-Quran di banyak ayat memerintahkan, mengajarkan, gunakanlah akal sehat dalam berkeyakinan, dalam beribadah. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Ya, itu di dalam surat Yunus ayat 99 sampai 100. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, pasti beriman semua orang yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Apa susahnya kalau Allah menghendaki beriman semua. Tapi kan nggak gitu ternyata yang dikehendaki oleh Allah.
Dibiarkan, boleh beriman, boleh kafir, boleh ingkar, boleh fasik, boleh zalim, dan seterusnya, dengan segala konsekuensinya tentu saja. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Loh, Allah saja nggak maksa-maksa kok gitu. Dibolehkan atau diizinkan ya, tapi tidak diridhoi mungkin kalau dia melakukan kejahatan, tapi diizinkan. Orang mencuri itu diizinkan sama Allah. Orang membunuh, berbuat kriminal diizinkan, tapi ada hukumnya. Orang mencuri hukumannya ini, orang membunuh hukumannya ini, tapi diizinkan. Kalau nggak diizinkan ya nggak bisa melakukan. Jadi Allah memberikan izin mau apa saja silahkan, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Ada hukumnya. Kalau Allah menghendaki baik semua, beriman semua, menyembah Allah semua, tapi kan nggak gitu gitu. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang beriman semuanya? Nggak penting gitu kira-kira ya. Nggak usah dipaksa-paksa lah. Disampaikan saja, dikasih penjelasan secara argumentatif, ya bukti-buktinya atau logikanya, rasionalitasnya, dikasih penjelasan saja. Karena Nabi pun, Rasul pun kata Al-Quran, ma'ala rasuli ilal balad. Tidak ada tugas Nabi itu kecuali cuma menyampaikan. Engkau Muhammad tidak bertanggung jawab kepada pilihan hidup mereka. Mau jadi kafir kek, mau jadi orang jahat, jadi orang baik, mau muslim, mau non-muslim, silakan dengan segala konsekuensinya ditanggung sendiri. Nabi saja diberi gambaran begitu. Ma'ala rasuli ilal balagh. Tidak ada tugas Nabi kecuali cuma menyampaikan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Sampaikan saja. Nah, gitu ya. Tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Menariknya kemudian nih, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Dan Allah menimpakan kemurkaan, marah besar kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam proses keimanannya itu. Masya Allah ya. Jadi ini poin yang sangat mendasar di dalam mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak menggunakan akal sehat kita, Allah marah. Nah, gitu. Artinya kita bisa tersesat, bisa ketemu masalah, penderitaan, dan segala macam, dan segala macam. Yang pertama, gunakan akal sehat di dalam mencari jalan atau berproses ya dalam akidah kita. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Jangan ikuti jika tidak memiliki ilmunya. Allah lebih menghargai orang yang tidak mengikuti sesuatu yang karena dia belum tahu ilmunya daripada kemudian dia tidak tahu ilmunya ngikuti gitu. Jadi ada Nabi mengatakan begini dalam konteks ijtihad. Ya, ijtihad itu ada sebuah tradisi yang sudah berjalan. Kemudian tiba-tiba zaman yang berbeda itu membutuhkan satu praktek yang berbeda, sikap yang berbeda. Kemudian berijtihad. Artinya memunculkan sesuatu yang baru. Ketika ada sesuatu yang baru, maka ya kita harus paham. Kenapa kok kita mesti melakukan itu? Kalau di dunia kedokteran misalnya banyak sekali contoh-contoh kasus yang tidak terjadi di zaman dulu, yang sekarang dibutuhkan dan harus diputuskan, diijtihati. Misalnya mulai dari transfusi darah. Wah, itu dulu kan hebohnya luar biasa. Seseorang kekurangan darah atau bahkan ya kekurangan darah ya, atau hampir kehabisan darah, butuh darah, kemudian ditransfusi dari darahnya orang lain. Terus ada pertanyaan, loh itu kalau darahnya orang kafir gimana? Ya itu jadi perdebatan rame gitu ya. Nah itu harus tahu ilmunya. Ditransplantasi organ, livernya sirosis harus diganti, ditransplant dengan livernya orang lain. Nah kebetulan donor livernya adalah orang non Muslim yang dulu mungkin kebiasaannya bisa ya minum minuman keras atau narkoba atau makan babi atau segala macam. Wah gimana nih gitu. Ya itu kan harus punya ilmunya. Transplantasi organ, stem cell,
rekayasa genetika, surrogate mother, titip janin, ya, titip bayi ke ibu sewaan. Waduh, segala macam sekarang ini. Ini bisa kacau balau, gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya ilmunya, kita punya arah yang jelas. Jangan ikuti jika kalian tidak memiliki ilmunya. Artinya bukan terus jangan mempelajari, kemudian ya aku kan nggak ngerti ya, sudah aku nggak ikut aja. Bukan begitu maksudnya. Yang didorongkan justru adalah pelajari supaya kita paham masalahnya dan mengambil sikap terhadap situasi yang berubah misalnya atau sesuatu yang baru. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi setiap kita memiliki jalan keilmuan yang nggak boleh ikut-ikutan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita anggap baru, kita tanyakan, kenapa kok begitu? Argumentasinya apa? Landasan hukumnya apa? Dalilnya mana? Argumentasi ilmiahnya seperti apa? Nah gitu ya. Sehingga kita mendapatkan keyakinan, keimanan ya, akidah yang kokoh dikarenakan proses keilmuan ini. Dua. Yang ketiga, lakukan tabayun. Nggak boleh main paksa aja gitu. Tabayun itu klarifikasi. Ya, klarifikasi. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam beragama, karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang mengingkari togut, tidak ikut yang negatif-negatif, yang kriminal ya dan sebagainya, dan hanya beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kokoh sekali. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, ini adalah prinsip yang ketiga. Lakukan tabayun. Diklarifikasi. Kok bisa begitu? Benar tak? Alasannya apa? Argumentasinya apa? Kalau perlu didebat. Nggak bisa dipaksakan, pokoknya begini, sudahlah jalani saja, nggak bisa. Bukan itu bukan ajaran Islam. Itu. Ajaran Islam adalah la ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Sungguh, ini menggunakan kata penegas. Qad itu sungguh, benar nih. Qad tabayyana rusdu, menggunakan kata tabayun, tabayyana, suruh bertabayun. Sudah jelas sesungguhnya perbedaan ar-rusdu minal ghayy, antara yang baik dengan yang buruk, yang madorot, ya, yang manfaat dengan yang madorot, yang ya pokoknya antara yang positif dan negatif itu sebetulnya gampang kok diperjelas, itu gampang. Ini salah nih, ini membawa madorot nih, ini bawa masalah nih, gitu ya. Itu yang diperintahkan oleh agama ini. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bitaghut, maka barang siapa menghindari yang jelek-jelek arahnya ya, dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah, hanya mengikuti jalan ketuhanan, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalah. Dia berpegang kepada tali yang sangat kuat yang nggak bisa putus, katanya itu. Kokoh sekali gitu ya, nggak terombang-ambing dalam hidup ini. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oke, prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, keimanan sesungguhnya adalah proses keilmuan yang sangat mendalam. Ya, untuk menuju pada keyakinan itu memang ada proses yang sangat mendalam. Di antaranya diceritakan di surat Ali Imran ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat Al-Quran itu. Ada yang mutabas, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Kami beriman, itu artinya sedang mengalami proses keyakinan. Dari ilmu yakin, jadi ainul yakin, jadi hakul yakin. Karena semuanya itu sesungguhnya berasal dari Allah. Jangan pilih-pilih, membaca Al-Quran itu nggak boleh memilih ayat ini, meninggalkan ayat itu, nggak boleh. Justru ayat ini harus dilengkapi, dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain.
Nah, penutupnya menarik. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran dari dalam Al-Qur'an kecuali orang-orang yang berakal. Warasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya gitu ya. Luar biasa. Itu akan melakukan kajian-kajian secara komprehensif, secara holistik, dan menggunakan akal sehat. Kalau itu yang dijalankan, maka keimanannya itu akan berproses menuju hakul yakin. Ya. Prinsip yang kelima, kenali diri sendiri, kenali alam semesta untuk mengenal Allah. Karena Allah itu memperkenalkan dirinya melalui ciptaannya. Jadi barang siapa mengenali dirinya dan kemudian mengenali alam semesta ciptaannya, dia akan mengenal siapa penciptanya. Ya, jadi menarik, sangat sangat ilmiah yang diajarkan, bukan di awang-awang mistis gitu ya. Tidak. Bahwa nanti ada pendekatan subjektivitas, iya itu bisa dijelaskan. Karena semua pengamatan terhadap realitas, karena pengamatnya subjek, maka sesungguhnya nggak bisa melepaskan dari subjektivitas. Oke, misalnya begini yang pernah saya contohkan. Warna merah menurut saya, menurut Prof. Dede, menurut Pak Dahrial, menurut Bu Sri Fulina misalnya, merah itu dalam pandangan kita bisa berbeda-beda loh gitu. Merahnya menurut saya mungkin agak terang, menurut Pak Dede mungkin agak gelap sedikit, mungkin Pak Dahrial beda lagi, Bu Fulina beda lagi. Kenapa? Ya karena alatnya, mata kita, di mana sel-sel kromanya, sel kromatisnya yang membedakan warna itu kualitasnya beda-beda. Sel batangnya, sel kerucutnya gitu ya, beda-beda, dan pembeda warnanya itu beda-beda. Bahkan ada gradasi, mungkin orang yang agak buta warna ya, atau yang tidak buta warna. Itu beda-beda. Jadi kita menyebut warna merah itu iya, tapi sebetulnya persepsi kita sedikit berbeda-beda. Nah, itu subjektivitas yang tidak bisa dihindari karena memang pemahaman itu ada di level subjektivitas. Tetapi kita bisa mengontrolnya dengan objektivitas. Yang dimaksud merah itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik pada frekuensi sekian, misalnya gitu. Panjang gelombangnya sekian. Sehingga perpaduan antara subjektivitas dan objektivitas itu akan memberikan data, memberikan arah yang lebih valid, ya, lebih bisa dipegang sebagai rujukan. Nah, tetapi yang diajarkan Allah untuk mengenal Allah itu adalah kenali ciptaannya, kenali diri, kenali alam semesta, supaya kalian mengenal Allah. Ya. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda pelajaran dan hikmah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan atau sedang berproses mendapatkan keyakinan. Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak mengamati? Loh, Masya Allah. Ya. Jadi ditarik perhatian kita, ini loh, perhatikan lingkunganmu, alam sekitarmu. Juga perhatikan dirimu. Apa kamu tidak mengamati? Itu banyak loh tanda-tanda di situ. Banyak pelajaran-pelajaran, banyak hikmah, banyak clue yang akan mengantarkan kita untuk memahami kenapa semua ini ada. Bagaimana prosesnya? Apakah ada dengan sendirinya dan seterusnya? Proses Ibrahim, tetapi di era modern, di era milenial, itu harus terjadi pada kita. Jadi bukan sekedar pokoknya begini, pokoknya begitu, alah sudah biasanya begini, biasanya. Bukan. Beragama adalah proses, ya, jalan, menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan mendekat itu mulai dari memahami Allah, mengenali Allah, sampai merasakan kehadiran Allah di dalam seluruh kesadaran kita. Yang keenam, meyakini keberadaan realitas yang belum terbukti. Ya, ini yang kita bahas di episode yang keempat itu. Bahwa ketika kita sudah mentok mempelajari diri kita sendiri, mempelajari alam semesta, ternyata ada bagian-bagian ya beyond dari apa yang kita pahami itu, beyond the knowledge yang sudah kita ketahui, itu jangan dinafikan.
Karena kebanyakan orang-orang sekuler itu menghentikan dirinya, pemahamannya pada apa yang sudah terbukti untuk menghindari peran Tuhan di situ, peran Allah. Itu gayanya orang-orang ateis, gayanya orang-orang sekuler. Jadi ya kalau belum terbukti ya kita nggak usah ngomong lah gitu. Padahal mereka curang sebetulnya. Penemuan-penemuan baru itu selalu didasari oleh keingintahuan terhadap sesuatu yang belum terbukti. Ya kalau kemudian kita cukup mengatakan bahwa sampai di sini ya ilmu pengetahuan tidak akan berkembang sejauh ini. Banyak sekali yang disebut Al-Quran sebagai hal yang gaib gitu ya. Yu'minuna bil gaib. Mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu yang tidak terindra atau belum terindrakan oleh mata. Sesuatu yang berada di balik ruangan ya bisa disebut gaib, padahal barangnya ada. Terus saya belum bisa membuktikan bahwa barang itu ada di balik dinding. Terus saya masa menyimpulkan gak ada, sudah memastikan tidak ada karena saya tidak bisa melihat. Nah itu kan kebablasan ya menurut saya, bukan kebablasan, malah dia ya tidak pinter, tidak apa yang menyebutnya ya. Sudah mengurung dirinya untuk mendapatkan kebenaran realitas yang seharusnya. Karena begitu metodologinya diubah atau caranya, mekanismenya diubah, tiba-tiba dia menemukan ada barang di balik itu. Termasuk dulu molekul itu nggak bisa dilihat. Kalau kemudian para ilmuwan fisika mengatakan bahwa karena nggak bisa dilihat maka nggak ada, ya habislah, nggak berkembang. Tapi ada harapan, meskipun harapan itu diskeptiskan gitu ya, selalu dipertanyakan. Tapi ada harapan positif untuk mempercayai, meyakini bahwa molekul itu ada meskipun belum bisa terbukti. Begitu molekul terbukti, muncul keyakinan berikutnya, ini tersusun dari atom nih. Belum terbukti, tapi meyakini bahwa atom itu ada. Dan ternyata terbukti. Ternyata atom itu tersusun dari inti atom dan elektron-elektron di kulit atomnya. Ternyata inti atom itu tersusun dari partikel-partikel subatomik, ada proton, ada neutron, ada neutrino, ada segala macam di situ. Ternyata proton neutron tersusun dari quark. Kemudian semuanya itu tersusun dari partikel-partikel virtual yang namanya partikel kuantum. Dan seterusnya. Itulah jalan ilmiah yang tidak pernah menghentikan kita pada batas tertentu. Selalu ada keingintahuan dan pikiran positif. Yang kalau Al-Quran menyebutnya sebagai yang gaib. Sesuatu yang beyond science atau beyond knowledge, ya, apa yang sudah kita pahami, itu kita memiliki keyakinan, dan itu yang dimotivasikan oleh Al-Quran. Meyakini keberadaan realitas meskipun belum terbukti, gitu ya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ini petunjuk bagi orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman meyakini adanya yang gaib. Ada gaib secara ruang, ada gaib secara waktu. Ya, kalau secara ruang itu ada di ruang yang lain atau ruang yang jauh, jaraknya miliaran kilometer, ya kita pasti nggak bisa membuktikan sekarang. Tapi kan itu ada gitu. Nah, Islam mengajarkan sesuatu yang unlimited dalam konteks keilmuan. Ini tak berhingga ini, infinite ini. Karena Allah itu memang maha tidak terbatas dan ilmunya tentu maha tidak terbatas. Silahkan dibuka seluas-luasnya, dan itu untuk memahami, mengenali Allah yang maha tidak terbatas itu gitu. Kata Allahu Akbar itu kan bukan kabir, bukan besar. Kalau besar itu kabir, tapi kalau akbar itu lebih besar dari apa yang kita pahami, ya. Lebih besar dari apa yang kita pahami. Jadi sudah sampai di sini pemahaman kita belum, kurang lagi gitu. Belum, kurang lagi gitu ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya, ini prinsip ke-6, meyakini keberadaan realitas yang belum terbukti. Yang ke-7, ada yang disebut sebagai lauh mahfuz.
kitab realitas alam semesta. Bahwa seluruh peristiwa itu ternyata ada semacam, kalau di dunia komunikasi, dunia internet, ya, jaringan internet, yang disebut sebagai mainframe, komputer induk, gitu, komputer mainframe. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz, kitab realitas, kitab kenyataan, gitu ya. Ini kompleks bicara tentang Lauh Mahfuz. Kapan-kapan kita bahas tersendiri kalau tertarik. Tapi segala realitas ini sesungguhnya sudah ada. Kita agak kompleks menjelaskan dan butuh waktu. Nah, realitas itu akan bermunculan seiring dengan mekanisme atau proses yang terjadi. Tapi intinya adalah, inilah kitab yang berisi semua data, semua peristiwa, semua kejadian di jagat raya. Ya. Sama dengan internet, itu semua data-data itu ada di komputer induk di main servernya. Dan kalau passwordnya pas, kliknya ya, koneksinya pas, passwordnya tahu, maka itu keluar, muncul gitu ya. Tapi kalau enggak, maka tidak. Oke, bagian-bagian akhir. Yang ke-8, ayat-ayat Al-Quran itu nyata bagi orang-orang yang berilmu. Jadi ketika kita mengikuti jalan keilmuan, itu menjadi nyata semua. Menjadi jelas semua. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin nyata. Baca Quran itu menjadi jelas, menjadi gampang. Oh gini maksudnya itu. Meskipun dia baru dapat sebagian saja sebetulnya. Nanti ilmunya bertambah, muncul lagi gitu. Terus. Itu sama dengan perkembangan ilmu pengetahuan terhadap realitas jagat raya. Sama-sama itu ayat kauniyah namanya. Kalau Quran ayat kauniyah. Kita mengeksplor ayat kauniyah maupun ayat kauniyah, nggak ada batasnya itu. Saya itu 10 tahun yang lalu dengan sekarang, pemahaman saya terhadap Al-Quran berbeda jauh gitu ya. Kenapa? Ayatnya sama, tetapi saya memiliki pemahaman yang jauh berbeda. Dikarenakan ya mungkin karena ilmunya terus bertambah gitu. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kalau sudah mengingkari Quran itu dia sesungguhnya nggak jujur lah, dia zalim. Dia sengaja mengabaikan atau punya kepentingan tertentu, terus pilih-pilih dan sebagainya, sehingga salah memahami Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita memulai dengan kejujuran, open-minded, mohon niatan baik, kemudian mohon petunjuk pada Allah untuk memahami firman itu, pasti akan dibimbing oleh Allah. Nah, maka ikuti jalan keilmuan, bukan hawa nafsu. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ya, jadi sangat jelas. Ini saya apa namanya? Saya cukupkan sampai di sini supaya kita punya waktu masih 30 menit. Jadi sebetulnya ngarahnya itu kemudian ke jalan tasawuf, ya, ilmu tentang ketuhanan. Tapi ini butuh waktu panjang karena ada tingkatan, ada segala macam ya. Bagian akhirnya saja. Ya karena ini kajian yang memang sangat mendalam. Puncaknya ada di jalan tasawuf. Merasakan ya, berlatih merasakan kehadiran Allah dan seterusnya. Mungkin kita bahas di episode yang lain saja. Orang yang berilmu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya cukupkan supaya kita bisa melakukan eksplorasi dan klarifikasi. Ya, kita kembalikan ke Pak Dan. Ya, terima kasih Pak Agus. Alhamdulillah sangat nyaman rasanya mendengar